Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali menyambut teman-teman. Aku percaya dimanapun kita berada saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang sama, amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau buka hati buat Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan Yesus terlebih baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau menyembah Tuhan, Tuhan berikan kami kerinduan yang besar Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh melihat nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.
Kau telah turun ke dalam dunia ini Tuhan, mati menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami tahu gak ada cinta yang lebih besar daripada cinta-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu menaikkan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Sing thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Hallelujah, sing hallelujah, we worship you Jesus. Bersyukur Tuhan. Mari teman-teman katakan terima kasih Tuhan. Jadikan ini waktumu dengan Tuhan. Sebab kau bersyukur, sebab Dia terlebih baik buat setiap dirimu. Come on and isi dengan segenap imanmu, sama-sama kita katakan kembali, worthy is the Lamb. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, 'cause you're the Son of God, Jesus. Jesus, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worship you, Jesus, seated on the throne. I'll crown you now with many crowns. You reign victorious, as high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. One more time we sing, you're worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Oke. Iya. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami sudah beribadah secara online. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengar boleh tumbuh dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mau siap kita katakan sama-sama, amin. Hey guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan sesuai dengan tema besar kita pada bulan ini, yaitu My Church, My Home, atau gerejaku, rumahku. Maka menurut aku gak afdol kalau kita skip membahas yang namanya anggota keluarga atau the family member itself.
Sebelum-sebelumnya Ko Iwan dan Pastor Jeremy udah sharing banyak hal yang luar biasa soal peran kita di dalam gereja, apa yang bisa kita perbuat untuk gereja kita, juga kenapa kita mesti tertanam di satu gereja lokal gitu loh, dan gak berpindah-pindah, tapi kita harus tertanam di satu. Semuanya udah luar biasa banget dan kita semua pasti udah diberkati kan. Tapi, aku akan sharing sesuatu yang buat aku juga gak kalah menarik. Dan seperti yang udah kita baca di judul video YouTube kalian, The Chosen Family, atau keluarga yang kalian pilih. Sebelum aku sharing, aku cuma mau bilang kalau tema seperti ini itu lumayan personal buat aku. Karena aku orangnya lumayan sulit loh kalau untuk banyak orang yang mengenal aku gitu. Mungkin aku orangnya lumayan emosional, aku lumayan moody, tapi bagaimana dalam perjalanannya aku bisa bertumbuh in my chosen family, dan ceritanya nanti kita akan lebih dalam lagi kita bahas as we go by. Tapi ini tema yang I really hold dear, jadi semoga bisa memberkati kalian semua yang mungkin punya isu serupa. Ngomongin soal chosen family, keluarga yang dipilih tuh maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Bukannya kita nggak pilih anggota keluarga kita ya, kayak our parents, our siblings gitu, kita kan nggak pilih. Tapi gini loh, ketika kita memilih gereja ini atau komunitas ini, NDC Youth sebagai tempat kita tertanam, bertumbuh, kita join small group di sini, Komsel Circle, kita mungkin ikut pelayanan, maka kita sudah memilih our chosen family, keluarga yang kalian pilih sendiri, itu tempat ini. And it could be a very beautiful thing. Sebenarnya memilih keluarga atau pertemanan itu ya, yang cocok, yang solid, yang bondingnya tuh indah, aku mau bilang itu sebenarnya very beautiful. Dan aku mau bilang, hargainlah itu kalau kalian punya, karena gak semua orang seberuntung itu guys. Kalau kita jujur-jujuran, lebih banyak dari kita kesepian lah gitu. Mungkin kita punya teman banyak tapi gak merasa punya family. Atau banyak juga kok teman-teman kita yang sebenarnya ya kita hangout tiap hari, tapi kita tahu di belakang kita ngomongin kita, mereka sebenarnya gak suka sama kita, atau tidak punya keakraban yang banget deep sama kita. Jadi untuk punya yang namanya keluarga, kalian bisa feel free untuk negor, bercanda, mereka tahu rahasia kalian, deep sphere kalian, and accept you for it. Aku mau bilang itu such a very beautiful thing dan very rare. Hargailah itu. Dan aku di sini juga mau say thank you untuk banyak dari kalian di NDC Youth yang nerima aku apa adanya. Mungkin dalam 5 tahun terakhir ya, pelayanan bareng Ko Iwan, Pastor Jeremy, Ko William, Ci Frena, Ci Ode, kalian semua tuh luar biasa dan udah tahu aku luar dalam. Jadi NDC Youth is my chosen family juga, and I hope it's the same for you. Nah, tapi selain itu could be a very beautiful thing, aku mau bilang kalau seperti semua hubungan yang normal pada umumnya, maka problem itu inevitable ya, atau gesekan-gesekan itu dapat terjadi dengan sangat mungkin. Amsal aja berkata kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu yang ngomong firman Tuhan. Nah, aku mau kasih contoh tuh gini aja deh. Aku punya temen udah berteman sama aku for like 7 years. Tapi kita baru trip pertama kali tuh tahun lalu. Dan aku mau bilang sama kamu, that's the first time aku bergesekan sama dia. Jadi aku berpikir, aku udah berteman 7 tahun, it's gonna be fine. Udah deket, udah kenal, dan gue memang kenal dengan dia. Tapi ternyata begitu trip bareng, disitulah kita bisa cekcok dan bisa ribut gitu loh. Dan itu menjadi trip yang lumayan gak enjoyable pada saat itu. Nah, aku mau bilang, dengan kalian join di NDC Youth, apalagi tergabung dalam pelayanan, masuk circle, masuk main team, dan lain sebagainya, aku mau bilang kata-kata ini, the problem is inevitable. But how you deal with it matters. Aku mau bilang, dalam hubungan apapun, pacaran nanti, berteman, lu ikut OSIS kayak, lu ikut eskul, lu ikut ini itu, akan ada namanya masalah dan problem. Itu normal, kita semua udah tahu itu kok. Tapi cara kita deal with it yang akhirnya matters. Nah, aku mau ngomong dulu ya, secara spesifik di sini, Cici akan fokus ke arah soal tegur menegur, oke?
Dalam hubungan memang banyak banget yang bisa kita bahas soal respect, one another, dan lain sebagainya. Tapi karena kita ngomongin church dan aku fokus pada pelayanan dan komunitas, aku akan fokusnya ke arah tegur menegur. Karena ini yang actually Tuhan taruh di hati aku banget. Aku ngalamin isu ini berbulan-bulan sebelum aku sharingin ini. Jadi I hope you're gonna be blessed. Dan soal tegur menegur, ini hal yang paling bisa dibilang dalam tanda kutip sakit ya dalam pertemanan kita. Oke, tapi sebelum itu aku mau kita buka yuk satu firman di Matius 18 ayat yang ke-15. Aku akan bacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oke, aku akan breakdown ayat ini, tapi sebelumnya aku kasih landasan dulu. Untuk kalian yang berjemaat saja di NDC Youth, mungkin kalian akan barely face any issue atau masalah karena kalian berjemaat. Tapi begitu kalian pelayanan, join the team, ada yang namanya tuntutan, ada yang namanya goal bersama-sama, tugas bersama-sama. Dan dalam hal ini, aku adalah ketua dari Kabit 4. Untuk yang gak tahu, Kabit 4 itu backstage, lighting, mulmet, kameramen, social media, pokoknya yang di belakang layar semua tuh di Kabit 4. Nah, aku ada cerita sedikit. Kalau aku pernah mengalami case ketika aku menghadapi beberapa anak pelayan yang punya bad habit, yaitu terlambat. Nah, aku mau jelasin gitu loh, kalau terlambat itu tuh bukan sesuatu yang, ya obviously not a good habit, karena itu kamu artinya gak respect waktu orang. Kedua, kamu akan punya less time untuk prepare persiapannya di backstage. Dan yang ketiga, ya kamu mengorbankan semua pelayan yang udah on time dan jemaat yang hadir kalau kamu nggak datang gitu loh, kalau kamu terlambat dan chaos gitu. Nah, dalam beberapa hal ketika Cici menegur jangan telat ya, aku sering dapat respon yang berbeda-beda. Ada yang iya sorry, ada yang bisa feeling guilty, ada yang lu nggak bisa tegur gue Ci karena lu nggak bayar gue, dan lain sebagainya ya. Ada banyak kisah lainnya, tapi dua ini aku mau fokusin. Nah, ketika kita tuh saling menegur, sebenarnya tuh bisa jadi tujuan yang ngomong buruk juga karena kesel atau mau ngatain doang, bisa juga tujuannya baik. Itu kan tergantung siapa yang ngomong ya, family or not gitu loh. Tapi tergantung juga respon kalian menyikapinya. Jadi kadang tuh gak selalu advice itu baik atau gak baik ya, cara kita tuh menanggapinya gitu loh. Kalau yang ngomong ke aku, kok Iwan, kok JJ, Cifrey, karena aku sering terlambat, aku udah lumayan yakin, nggak lumayan lagi, yakin ya mereka nggak ada tujuan apa-apa, karena they are the people I trust gitu loh. Nah, dengan kita ada dalam keluarga ini, kita harus percaya loh, kalau kita tuh kadang ditegur untuk tujuan yang baik. Klise nggak sih? Aku tahu kalian mungkin bosan dengerin nih kayak, oh untuk tujuan yang baik ditegur tuh harus menerima, iya oke, diproses, iya oke. Tapi how many of us belum sempurna membuat salah, ditegur dengan baik-baik, kita tuh sering kali marah, kita defensif, kita gak suka. Dan kadang kita baperan, pindah gereja. Padahal kita gak ngelihat apa ya, advice-nya itu loh, untuk jangan terlambatnya itu. Yang kita lihat adalah, lo nyerang gue, dan gue gak suka. Kenapa kita gak fokus kepada tujuannya kenapa kita ditegur? Ya karena kita suka terlambat, dan kita perlu memperbaiki hal itu. Nanti aku mau ajarin kita untuk yuk punya hati yang untuk lebih mau ditegur. Karena di sini aja ditulis kan. Aku akan baca lagi ayatnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Oke, aku mau kita perhatiin kata-kata yang aku underline ya di sini. Kita akan breakdown ini udah kayak detektif ya. Pertama, apabila saudaramu berbuat dosa. Di kata saudaramu nih yang aku underline, saudaramu. Berarti apa? Kita menganggap teman-teman kita di pelayanan kita di gereja our brothers and our sisters. Oke? Mereka bukan enemy kita. Ketika mereka buat salah dan kita notice itu, kita dengan tujuan menghampiri mereka sebagai family. Jadi penting, yang menegur juga jangan attack, kayak lu attack orang lu gak kenal, orang yang lu benci, itu kan approach-nya pasti beda ya. Tapi kamu samperin mereka dengan kamu approach your siblings, the person you love, orang yang kamu sayang, keluarga kamu. Dan kita yang disamperin pun atau kita lagi ditegur, lihat mereka sebagai our siblings juga kan seakan-akan gitu. Ingat saudaramu.
brothers and sisters, kan? Apabila saudaramu berbuat dosa, lihat nih aku underline berikutnya. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Aku suka dengan kata 4 mata, tau gak sih? Kenapa? Tunjukin kamu tuh menegur dia, tapi kamu gak ada tujuan mempermalukan dia. Tujuan kamu adalah menegur dia tanpa kamu humiliate dia. Jadi kamu masih merespect dia dan pengen dia berubah. Beda loh, tegur di depan kawanan kita, teman-teman gitu. Lu tuh ya. Itu kan malu kan, gak enak juga, drama banget kan. Tapi dengan udah nyamperinnya sebagai saudara, berarti ngomongnya lemah lembut, tapi kita menegur dia di bawah 4 mata. Jadi between us aja, karena aku respect kamu. It's a beautiful thing. Berikutnya, yang aku underline, jika ia mendengarkan nasihatmu. Oke? Jika ia mendengarkan. Guys, yang kayak aku bilang tadi, berapa banyak sih dari kita dikasih nasihat, kita keburu baper, keburu marah, dan kita lupa the real advice itu apa malah. In my real case, kokoh aku sendiri, my own brother, Pastor Jeremy, itu tiap mau negor aku, ini lucu deh, tiap mau negor aku, dia tuh suka ada kalimat utama gitu, kalimat pendahuluan gitu. Nih, Noni, gue mau ngomong ya, lu jangan marah ya, ini advice buat lu ya. Dan dia nggak salah, kenapa? Aku selalu galak kalau dikasih tahu, muka gue bete, respon gue tuh defensif. Jadi kita tuh sering kali dikasih advice, contoh jangan telat, jangan suka marah, atau jangan ngambekan gitu loh. Kita nggak perhatiin kata-kata itu, jangan ngambekan, jangan ini. Kita fokusnya ke arah, gila, gue ditegur sama dia, gue nggak suka. Kita fokusnya tuh salah terus gitu loh. Kenapa nggak kita cerna dulu kalimat dia? Oh, aku dibilang jangan ngambekan, berarti aku sering kali ngambekan ya. Oke, fokusnya ke situ. Boleh tahu nggak sih kapan gue ngambekan? Ada kejadian nggak yang gue lupa gitu? Oh, terus dia mungkin dibilang, oh waktu ini lu pernah marah soal ini. Oke. Coba attention kita tuh ke situ. Jangan ke arah, gila dia negor gue. What? Gitu loh. Akhirnya defensif, marah, disitulah berantem. Kita lupa, highlightnya tuh bukan itu. That's not the point. Tapi di mana kita harus ngubah diri kita. Siapa yang bisa ngomong dan kita percaya? Keluarga kita, guys. Kalau kita bilang mau bertumbuh di gereja, mau bertumbuh jadi di rumah kita, ditegur dikit, marah, pindah gereja. We're not ready for it. Kita gak cukup mature buat bertumbuh, including me. Gimana mau ngomongin keluarga solid dalam Tuhan, bertumbuh lebih tinggi, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Ditegur jangan telat, marah. Lu gak bayar gue pindah, gue keluar. We're not ready. Kita belum di level itu berarti, guys. Itu pun juga berlaku untuk aku. Kalau aku nanti ditegur atau gimana aku masih marah-marah, I'm not ready untuk bertumbuh. Ngapain doa, Tuhan ubah hidup aku, pakai hidup aku untuk bertumbuh. Dibilang jangan telat aja, marah-marah, teriak-teriak, tulis-tulis status, ya we're not ready for it. Yang ngomong aja masih anggota keluarga kita loh, yang sayang sama kita, apalagi orang lain. Terserah kalian pada akhirnya. Pertumbuhan itu tuh dari sikap kalian juga untuk bertumbuh. Oke? Lanjut ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah, yang terakhir aku underline, mendapatkannya kembali. Jadi dari ayat ini aku mau breakdown 3 hal. Yang pertama, anggota keluarga yang baik pasti menegur kamu. Yang kedua, anggota keluarga yang baik pasti mendengarkan kamu. Jadi selain mereka menegur, kalau kamu pun ditegur, kamu akan mendengarkan. Karena kamu anggota keluarga yang baik yang percaya sama anggota keluarga kamu. Yang ketiga, anggota keluarga yang baik pasti mau memenangkan kamu kembali. Kan tadi kita lihat tuh, jika ia mendengarkan kamu, jika ia mendengarkan loh. Kalau dia mau nerima nasihatmu, engkau telah, puji Tuhan, mendapatkannya kembali. Dan aku mau kembali ke cerita aku waktu aku tegur anak pelayanan aku yang suka telat. Actually aku cukup sedih. Actually I lose him karena dia gak suka ditegur beberapa temennya untuk jangan terlambat gitu. Tapi ya mau gimana? Pada akhirnya anggota keluarga yang menegur dan yang mau ditegur harus saling menerima kan dengan semua itu gitu. Jadi pada akhirnya kita baru bisa jadi family yang solid kalau kita tuh udah jujur-jujuran dan bisa mendengarkan, akhirnya baru kita yang namanya mendapatkan kembali atau memenangkan kembali. Pada akhirnya pertumbuhan itu terserah kamu, guys. Singkat ya, aku sharing gak pakai poin hari ini. Tapi
nggak cukup sampai di situ guys. Dari 3 hal tadi, apakah aku udah selesai? Belum. Ada satu level yang buat aku lebih tinggi. A higher level of winning in the family kamu. Aku baca ya, di 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tapi guys, ada satu versi dari ayat yang sama. Kita baca ya, di versi yang ini. Terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Dalam hal ini kita lebih memuliakan Allah kalau kita membiarkan diri dirugikan orang. Oke. Jadi kalau tadi ngomongin soal mau ditegur dan menegur dan mau diubahkan, ini kita ngomongin masalah yang lebih rumit ya. Misalnya problemnya udah besar banget atau udah saling melukai dalam kata-kata ya. Istilahnya no winning gitu loh. Bagaimana gue bisa win dalam sikon yang no winning? Ini ada level yang buat gue sulit banget dilakukan. Kalau di sini kan tulisnya kan terima saja perlakuan yang tidak baik itu dan habis perkara. Apa artinya? Ya lu ngalah aja deh gitu. Berarti salah satu sifat dari keluarga yang akur, yang dewasa, yang baik adalah ketika kamu bahkan ditreat tidak adil oleh orang-orang lain yang mungkin anggota keluarga yang bisa mengecewakan kamu atau jemaat lain atau orang lain, kamu lebih memuliakan Tuhan kalau kamu ngalah aja gitu loh. Buat aku yang keras ini gak bisa dong. Kadang mau ngomong gak bisa dong. Misalnya aku difitnah ya, ini kita let's talk about the worst case ya, difitnah gitu dalam komunitas kita. Ya udahlah ngalah aja deh biar kelar. Tidak. Gak bisa. Gue harus selesai dengan cara gue sendiri gitu. Apa? Mungkin gue teriak-teriak kali, mungkin gue ngoceh-ngoceh. Tapi kan apakah itu memuliakan nama Tuhan itu loh? Kadang pertanyaannya gitu kan. Dengan kita tuh mau nyelesain masalah, kadang kita tuh sebenarnya menambah minyak pada api, tau gak sih? Pada akhirnya memang ya, yang lebih dewasa itu yang memang mengalah. Seklise-klisenya advice ini, sebosen-bosennya kamu denger quote ini, yang menang adalah yang cukup dewasa untuk let it go. Apalagi kalau problemnya misalnya ya udah kayak difitnah no winning, ya udah you tell your part of the truth, tunjukkan versi kamu dan mereka masih berkoar-koar, ya udah. Masa iya sih Tuhan nggak belain kita kalau kita nggak berbuat salah? Atau ada kata-kata yang melukai gitu mungkin. Ini pokoknya problem dalam hubungan tuh banyak sekali ya. Kita nggak bisa bahas satu persatu. Tapi gimana kita bisa? Ya udahlah, aku lebih suka menderita aja deh karena ketidakadilan daripada aku harus berkoar-koar dan bikin malu Tuhan lah ibaratnya gitu. Nah, dengan tajam Paulus pun berkatakan di sini bahwa dengan adanya perkara atau permasalahan aja di antara mereka dan kita, itu udah merupakan sebuah kekalahan kita bagi orang Kristen. Jadi dengan ada aja sebenarnya tuh kita udah rugi banyak. Tapi cara kita handle tuh menentukan. Itu sebabnya ketika di antara kita ada masalah, hendaknya itu dibereskan dalam gereja dengan sikap rendah hati dan membuang ego. Ini ayat yang gak mudah. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya dan membuat ini our church, our home. Terakhir ya, aku baca lagi sekali lagi. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini higher level guys, susah. Ketika kita lebih suka dirugikan, ya udah deh nggak apa-apa. Daripada ribut, daripada berantem, banyak korban lagi ibaratnya. Aku yang ngalah. Ini kedewasaan level tingkat tinggi, tapi kamu akan menjadi anggota keluarga yang mature dan luar biasa. Aku harap aku pun bisa mencapai kapasitas ini dan kita semua. Kalian bisa bayangin gak sih kalau kita ke gereja tuh semuanya akur, saling mengasihi. Ribut, cekcok dikit itu kan seninya lah. Pacaran juga gitu kan, cekcok dikit-dikit itu seninya. Tapi gimana kita nge-handle-nya? Nanti ada yang ngalah, ada yang bicara. We fight and we talk. That's the beauty of a relationship in our home. Tapi sekali lagi, how we handle it
maturity kamu. Itu yang menentukan langgengnya dan kualitas hubungan kita untuk membuat our church our home. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Dan biarlah kami terus mau belajar bersama-sama untuk menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi anak-anak yang lebih dewasa lagi, yang lebih mature lagi Tuhan. Supaya kami juga punya hubungan yang indah, beautiful family relationship dalam komunitas ini ya Tuhan Yesus. Dan yang paling penting, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Thank you Lord, semua yang percaya kita semua sama-sama katakan, amin. Oke guys, sampai situ aja firman Tuhan kita pada hari ini. Have a great weekend and God bless you. See you next time.